Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Ultraman yang menggunakan base form atau basic form atau form default untuk mengalahkan final boss atau musuh akhir di seriesnya. Tentunya yang gue maksud adalah Ultraman yang punya form lain di seriesnya. Kalau Ultraman yang cuma punya satu form, ya nggak masuk di sini. Misalnya Ultraman era Showa, Ultraman Max, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke pembahasan, gue jelasin dulu kalau Ultraman 3 nggak termasuk. Karena di episode akhir, dia mengalahkan Rotor dengan form Glitter. Iya, itu Glitter 3. Kenapa kelihatan kayak multi-type? Karena teknologinya masih terbatas. Efeknya cuma ada waktu awal muncul. Glitter 3 baru dikasih efek full ketika muncul di movie Final Odyssey. Ultraman Cosmos juga nggak termasuk. Karena form yang dia gunakan untuk membuat Chaos Header Tobat adalah form Miraculuna Mode yang seharusnya mirip dengan form Glitter. Di awal berubah padahal udah pakai efek, tapi entah dengan alasan apa efeknya dihilangkan. Terus untuk Ultra 7X ya bisa dibilang form 7, tapi di universe itu aja, jadi 7X masuknya basic form. Ultraman Ginga juga nggak termasuk, karena form Ginga Stereo baru muncul di season kedua. Udah paham sekarang? Langsung aja kita bahas. Pertama ada Ultraman Dyna. Final bossnya adalah Grand Spear, induk para Spear yang selama ini dia lawan. Dyna hanya menggunakan basic formnya, yaitu Flash type ketika menghadapi monster ini. Grand Spear sendiri punya ukuran sebesar planet, tapi Dyna mampu menghancurkannya hanya dengan Soul Gun Kosen. Iya, walaupun sebelumnya ada bantuan Super Guts, tapi nggak mengubah fakta kalau Dyna melawan final boss hanya dengan basic form. Kalau dipikir-pikir, ngapain ganti form ya? Musuhnya aja segede planet. Mau pakai form apa yang cocok? Nggak mungkin pakai Strong type gebukin planet. Pakai Miracle type juga bisa apa. Jadi emang cocok sih pakai Flash type. Walaupun endingnya Dyna tertelan wormhole karena ledakan yang dihasilkan Grand Spear. Tapi ternyata Spear nggak mati. Mereka masih hidup sampai Ultraman Decker pindah dunia malah. Ada induk baru juga yaitu Mother Spearsaurus yang kemungkinan besar sisa dari Grand Spear. Ini salah satu plot yang gue kecewa dari Ultraman Decker. Berasa pengorbanan Asuka sia-sia. Selanjutnya ada Ultraman Noah. Dia menggunakan basic formnya untuk mengalahkan Dark Zagi. Awalnya Noah melawan Zagi menggunakan wujud Nexus, mulai dari Advance, Junis, dan Junis Blue. Tapi Zagi masih belum bisa dikalahkan. Sampai akhirnya harapan manusia membuat Noah mendapatkan basic formnya lagi. Lah kok Noah basic form? Ya karena Ultraman Noah itu kan emang form dasarnya, form aslinya sendiri. Jadi secara teknik, wujud Noah adalah basic form. Ultraman The Next ataupun Ultraman Nexus adalah bentuk downgrade yang nantinya akan ada form lagi sesuai dinamis. Kalau kita bagi lagi, bener, Advance itu basic formnya Nexus, tapi kan yang melawan Zagi di akhir itu Noah. Basic form Ultraman Orb adalah Orb Origin. Kalau Origin the First itu early style. Lagian udah nggak pernah dipakai lagi. Orb Origin inilah yang sekarang menjadi basic form. Nah, Ultraman Orb mengalahkan Magatana Orochi dengan form ini, meskipun dia dibantu sama Juggler. Awalnya Orb menggunakan beberapa form yang lain, seperti Thunder Brister, yang sebelumnya berhasil mengalahkan Maga Orochi. Tapi form ini nggak berkutik di hadapan Magatana Orochi. Sempat menggunakan form Origin juga, tapi dia malah kalah. Di pertarungan kedua, Gai kembali menggunakan form Orb Origin, tapi kali ini dia dibantu oleh Juggler dan juga tim VTL. Lalu dengan menggunakan Orb Calibur dan semua kartu Ultraman, Magatana Orochi bisa dikalahkan. Ya dari seriesnya sendiri, Orb Origin memang yang terlihat paling OP dibandingkan dengan form Fusion. Bahkan Orb Origin ini seolah final formnya, padahal true formnya Ultraman Orb. Ultraman Jet kewalahan melawan Belial Atrocious. Sampai akhirnya semua form Jet muncul bersamaan. Karena tekadnya melawan Belial yang sangat kuat, keadaan berbalik unggul. Tapi Belial masih belum bisa dikalahkan. Saat itu form Jet yang lain udah hilang. Begitu juga dengan Belial Atrocious. Pertarungan di alam bawah sadar pun terjadi. Riku berhasil mengeluarkan Reblood dari tubuh Belial, sehingga Belial yang sekarang tak sekuat yang dulu. Dan di dunia nyata, Jet yang menggunakan form primitif berhasil mengalahkan Belial setelah beradu kosen. Meskipun form asli Ultraman Jet bukan primitif, melainkan yang mirip Belial ini, tapi form tersebut nggak pernah digunakan lagi. Dan Ultraman Jet primitif lah yang sekarang menjadi basic form atau form defaultnya.
Ketika melawan Destrudos, Ultraman Z menggunakan form Delta Res Claw, lengkap dengan Beliaro. Tapi form ini belum bisa mengalahkan Destrudos, meskipun dia sudah tanpa pengendali yaitu Celebro. Delta Res Claw menghilang akibat ledakan Beliaro yang mencoba menyerap di 4-Ray. Ultraman Z pun kembali ke form original. Awalnya dia kelelahan, tapi karena namanya disebutin sama Storage, auto semangat dong. Tiba-tiba jadi kuat. Emang agak lain Ultraman satu ini. Modal namanya disebutin jadi kuat, terus Zestium Kosen jadi huruf Z yang akhirnya menghancurkan Destrudos. Walaupun agak aneh ya nyebut nama jadi kuat, tapi berantemnya epic. Apalagi ini modal form original yang sangat jarang dia gunakan sepanjang series. Karena menurut Zero, Ultraman Z masih sepertiga Ultra Warrior kebanyakan. Tapi di sini Z membuktikan kalau dia sudah berkembang, gak bergantung lagi sama form fusion. Dan yang terakhir ada Ultraman Decker dengan form Flash type. Dari movie memang ada asumsi kalau Decker adalah evolusi dinas, tapi kasusnya gue anggap sama kayak Orb. Yang berevolusi inilah yang jadi basic form, karena tak berubah menjadi Decker Dynamic type dengan memanfaatkan Eternity Core. Tapi form terkuat ini malah belum bisa mengalahkan Mother Spearosaurus yang merupakan sisa Spear Ultraman Dyna. Decker hampir ditelan oleh Spear, namun dengan semangat Kanata dan dibantu oleh Eternity Core, dia pun bisa keluar dari situasi itu. Dengan menggunakan form Flash type, Decker menyerang balik. Tim Gas Select juga ikut membantu. Lalu endingnya adu kosong terjadi dan dimenangkan oleh Decker. Jujur gue cukup kecewa dengan pertarungan di bagian akhir. Sinematografinya biasa aja. Ditambah lagi musiknya kayak orang senam. Padahal waktu masih pakai Dynamic Type masih oke lah. Menurut gue terlalu pengen kayak Dyna sih. Lawan induk Spear model Kosen Flash Type. Tapi nyatanya nggak se-epic Dyna. Nah, jadi itu dia semua Ultraman yang mengalahkan final boss seriesnya menggunakan basic form atau form default. Padahal mereka punya form yang lain. Ada 6 Ultraman yang melakukan hal ini, meskipun ada bantuan juga sih. Nggak murni beneran sendirian. Tapi hal ini menunjukkan, jangan anggap remeh basic form. Dan jangan berpikir, form terkuat bisa selalu diandalkan. Dari 6 Ultraman tadi, menurut kalian mana yang paling epic berantemnya? Kalau gua sih jelas banget Ultraman Z. Oke, segini aja video kali ini. Kalau ada salah informasi, atau ada Ultraman yang ketinggalan, ngalahin final boss pakai basic form tapi nggak gue masukin, tambahin sendiri di bawah. Bisa aja gue lupa. Oh ya, untuk secondary ultra seperti Ultraman Agul ataupun Ultraman Victory, itu nggak gue masukin karena mereka kan numpang series, bukan seriesnya sendiri. Sama yang di movie nggak masuk tuh, karena kan konteksnya di series, bukan di movie. Jadi kayaknya nggak ada yang ketinggalan sih. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gue, prayoga65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.